Seorang wanita mengalami gangguan dalam tidurnya. Ketika dia tidur, dia akan berjalan dengan tidak sadar dan bahkan masuk ke dalam rumah orang. Dan yang lebih membagongkan lagi, dia malah kuda-kudaan dengan pemilik rumah tersebut. Hingga masalah semakin runyam dan tak terkendali. Ya, film dengan judul Sleepwalking in Suburbia yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Wanita ini bernama Michelle, tinggal di salah satu lingkungan yang elit dan memiliki suami yang sangat baik padanya. Namun sayang, diketahui dia memiliki suatu kelainan. Ketika dia tidur, dia bisa terbangun dengan tidak sadar dan berjalan layaknya zombie. Lalu dia pergi ke rumah tetangganya yang bernama Luke. Luke terkejut, ngapain Michelle malam-malam gini ke rumahnya? Tidak pikir panjang, tiba-tiba Michelle mengajak Luke untuk tempur saat itu juga. Suami Michelle yang bernama Miller mengetahui kondisi istrinya tersebut. Jadi, ketika dia sadar istrinya sudah gak ada di kasur, buru-buru dia mencari dan menemukan di halaman depan rumah. Lalu tak lama, Michelle tersadar. Kelainan itu udah ia rasakan sejak lama. Mungkin ada faktor stres juga. Jadi mereka ini rencananya ingin memiliki seorang anak. Dulu mereka udah hampir berhasil namun keguguran. Dan sampai saat ini mereka masih terus mencoba namun belum membuahkan hasil. Michelle dikenal dengan pribadi yang baik pada tetangga dan teman-temannya. Kala itu mereka ngumpul di rumah Luke dan tentu saja Luke menatap Michelle dengan tatapan yang berbeda. Padahal dia udah punya istri bernama Nancy. Tapi diketahui hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Nancy terkadang kalau udah galau suka mengkonsumsi obat-obatan yang gak jelas. Makanya dia terlihat pucat. Ketika akan bubar, Luke mendekati Michelle sambil memberitahukan kalau kalung miliknya tertinggal di rumahnya. Michelle cukup terkejut dan bingung. Bagaimana bisa kalungnya ada pada Luke? Di sini, Luke terlihat ingin sekali mencoba dengan Michelle. Namun Michelle memang tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Malam itu, Michelle kembali berulah. Tengah malam dia berjalan dalam keadaan tidak sadar dan masuk ke dalam rumah temannya yang bernama Kate. Lalu, dia tidur bareng dengan mereka. Ya, jadi dalam satu kasur ada 3 orang. Tentu saja Kate dan lakinya bingung. Bagaimana bisa Michelle ada di sana? Ini benar-benar udah parah sih. Michelle harus mendapatkan penanganan dan terapi. Sementara Luke terus berusaha menghubungi Michelle namun dia tidak menggubrisnya. Michelle cerita pada Kate kalau dia harus bagaimana. Kelainan ini membuat dirinya cukup tersiksa. Lalu terkadang moodnya gampang berubah kira-kira ini. Kate menyarankan Michelle untuk mengecek kandungannya dan ternyata benar, dia positif. Miller sangat senang dengan berita ini. Akhirnya mereka akan memiliki seorang anak. Tapi Michelle terlihat gundah gulana. Apakah benar anak yang dikandung ini adalah hasil dengan Miller? Atau jangan-jangan Luke terus berusaha mendekati Michelle. Bahkan dia juga tahu dari Miller kalau Michelle mengandung. Dia yakin kalau anak itu adalah anak darinya. Masalah semakin panjang dan rumit. Belum lagi Luke cekcok dengan Nancy yang ingin selalu bersama. Sementara Luke ingin mereka pisah. Malam itu Michelle lagi-lagi bertingkah. Dia kembali ke rumah Luke, tapi dia tersadar sesaat ketika Luke berteriak memanggil Nancy. Akhirnya diam-diam dia kabur dari sana. Namun Luke terlihat sangat mengerikan. Dia bertekad membawa senjata dan seperti akan menyakiti Nancy. Michelle menceritakan apa yang ia lihat malam itu, dan dia yakin kalau Luke harus dilaporkan ke polisi. Masalahnya, belum ada bukti yang kuat kalau Luke menyakiti istrinya sendiri. Lalu, suatu malam, seperti biasa Michelle berjalan dalam tidur. Namun, tiba-tiba dia tersadar karena ada mobil dari belakang yang ingin menghabisinya. Sampai-sampai, Michelle harus berlindung di salah satu SPBU terdekat dan minta bantuan. Michelle yakin kalau itu pasti perbuatan Luke, karena dia ingin memilikinya. Gara-gara kejadian itu, Michelle akhirnya diborgol ketika dia hendak tidur oleh Miller, supaya tidak kemana-mana. Namun, begitu terbangun, dia mendapati dirinya berada di rumah Luke dan ada Luke di sampingnya, sudah dalam keadaan tak bernyawa. Apa yang terjadi? Gara-gara kejadian itu, Michelle dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Beruntung, Michelle masih bisa bebas, namun dia dalam pengawasan.
Teman Miller yang tidak lain adalah seorang pengacara meminta Michelle untuk mengingat apa yang terjadi malam itu. Karena hanya itu satu-satunya jalan dia bisa lepas dari jeratan hukum. Dengan usaha yang cukup keras dia mengingat kembali dan akhirnya dia mungkin tahu siapa pelakunya. Diam-diam dia masuk ke rumah Luke dan mencari bukti. Dia yakin pelakunya adalah Nancy. Karena Nancy dikabarkan kabur dari rumah dan dia sedang berselisih dengan Luke. Pada akhirnya mereka baku hantam dan Michelle terpojok. Beruntungnya dia memanggil Miller untuk membantu. Tapi kenapa Miller pakai sarung tangan? Dan ternyata Miller lah pelakunya. Jadi Miller ternyata udah tahu apa yang dilakukan Luke dan Michelle. Dia juga mungkin tahu kalau anak itu adalah hasil dengan Luke. Dia kesal dan marah. Miller malam itu sengaja melepaskan borgol Michelle saat malam dan seolah-olah membuat Michelle yang telah menghabisi Luke. Michelle memang kalah kuat, namun dia bisa melumpuhkan Miller. Hingga pada akhirnya film pun berakhir. Iya, itulah tadi alur cerita film Sleepwalking in Suburbia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.